Nabi Adam menjadi nabi, mengurus satu keluarga. Itu saja ribetnya sudah luar biasa, antara Habil sama Qabil. Nabi Nuh menjadi nabi, jangkauannya satu kaum. Itu aja ribetnya udah luar biasa. Nabi Ibrahim satu bangsa. Itu aja ribetnya sudah luar biasa. Makanya dibekali oleh Allah mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nabi Musa, nabi yang ngurus satu negara Mesir. Itu saja Allah membekali Nabi Musa dengan bekal-bekal yang luar biasa. Punya tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Punya tongkat dilemparkan bisa jadi naga. Punya tongkat dipukulkan ke laut menjadi jalan tol. Makanya kalau Pak Jokowi menemukan tongkat itu, kayaknya tidak terlalu sulit untuk membangun jalan tol di Indonesia. Nabi-nabi Allah diutus, ada Nabi Daud diutus mengurusi satu negara, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Tangan masuk tanah, keluar menjadi logam, bisa dijadikan pedang, bisa juga dijadikan baju. Nabi Sulaiman jangkauannya satu negara, kelebihannya luar biasa. Nabi Sulaiman mampu membangun sebuah kota besar menggunakan tenaga jin, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, bahkan angin pun bisa diajak berbicara. Nabi Isa alaihissalam jangkauannya satu negara, satu bangsa sekitar Romawi, akan tetapi kemampuannya luar biasa. Manusia yang buta dipegang matanya bisa melek kembali. Orang mati bahkan bisa dibangunkan. Wih, itu bangun. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman yang jangkauannya bukan lagi jangkauan jangkauan negara, bukan lagi jangkauan satu bangsa, tapi Nabi Muhammad punya jangkauan menjadi nabi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ini perbedaan nabi-nabi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi ketika manusia sudah menjadi bangsa-bangsa, menjadi suku-suku, dan itu harus dijangkau semuanya. Makanya dari situlah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Kenapa tidak lahir di Bogor? Kenapa juga tidak lahir di Cina, tapi lahir di Makkah? Karena Makkah adalah guidance, Makkah adalah awal di mana manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Makkah ada monumen paling tua di muka bumi yang Allah sebut sebagai inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Di situ dibangun bangunan tua, bangunan tertua. Bahkan ada yang mengkaji itu sesungguhnya adalah petilasan pertama ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, memberikan tanda di situ agar manusia punya guidance kalau harus kembali kepada Allah. Dan di Makkah pula terjadinya pertukaran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang paling tersembunyi antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan itu diabadikan oleh Allah dengan sebuah tugu yang sangat dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Dan dari situ kemudian manusia menjadi beranak pinak, manusia menjadi bangsa, menjadi suku yang tetap di Arab. Kita bisa lihat dengan wajah yang tetap cantik dan tetap ganteng. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Yang ke Cina berubah menjadi sipit dengan pipi yang agak tembem kayak bakpao. Kemudian yang pindah ke Afrika berubah menjadi hitam gosong, yang bisa kita lihat hitam kulitnya. Nah, yang ke Indonesia berubah jadi seperti kita, kecil-kecil, pesek-pesek, seperti inilah ini. Nah, ini semua akan dijangkau dalam konsep rahmatan lil alamin. Nah, manusia ketika berpindah-pindah, guidance itu hilang. Maka Allah kemudian mengutus seorang nabi untuk mencari guidance itu. Diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam
untuk menemukan itu. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim ditemani oleh putranya namanya Ismail dan istrinya namanya Hajar menemukan kembali situs di mana manusia harus kembali kepada Allah. Situs itu dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maka karena Nabi Ibrahim menemukan guidance itu, Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Ibrahim, ada yang menyebut Abraham, bahkan ada yang menyebut sebagai Brahma. Walaupun ini butuh penelitian yang sangat luar biasa mendalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini punya simbol yang kemudian diduplikasi oleh seluruh manusia di muka bumi. Di India ada simbol yang mirip dengan simbol yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini butuh kajian mendalam dan ini mesti saya sampaikan dalam sebuah forum kenegaraan seperti ini. Karena ini akan mengurai benang kusut antara manusia di muka bumi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam mengenal Ka'bah, sebuah batu dengan tengah yang tidak ada isinya apa-apa, kosong. Di India ada bangunan yang sama, batu dengan isi yang tidak ada isinya di tengah, namanya stupa. Di Islam ada namanya Jabal Rahmah, sebuah tugu batu. Kemudian di India dikenal ada yang namanya Linggayoni. Ada air yang namanya Zam-Zam. Kemudian ada air yang bernama Gangga Yamuna. Ada perjalanan suci dengan kain selempang. Di sini ada berwarna putih, di sana ada berwarna kuning. Selesai perjalanan suci, ada urusan yang sama terkait dengan urusan rambut. Yang di sini tahallul, yang di sana digundul. Selesai perjalanan suci itu semuanya ada darah. Yang di sini ada kurban, yang di sana ada gadri. Dan kalau sudah bersujud, meninggalkan hitam 2, yang di sini 2, yang di sana 8. Ini butuh kajian yang sangat mendalam bahwa ini adalah awal dari yang namanya millata Ibrahim. Kemudian guidance itu bergeser karena Nabi Ibrahim meninggal. Diteruskan oleh 2 putranya, yang satu bernama Ismail, yang satu bernama Ishak. Dan guidance itu berubah ketika Ishak punya anak yang namanya Yakub atau Israel, yang punya anak 12 yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Guidance ini bergeser. Akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali, ini harus dikembalikan kepada guidance awal, kepada jalur awal. Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Makkah. Makkah adalah kunci di mana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah. Untuk apa? Mengembalikan simbol kenabian dari awal sampai akhir sebagai wujud khatamul nabiyan. Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit dan Rasulullah ditunjukkan di mana jejak para pendahulunya. Maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah bertanya, kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu, Pak Presiden ya, kek atau gitu. Aku ini sebagai Nabi terakhir, tapi umat-umat Nabi yang sebelum aku bertanya, apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Kamu tahu di mana peletakan Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah? Ya udah, kamu jawab di situ. Kamu tandai nanti kalau kamu turun, kamu tandai itulah tempatku, namanya Jabal Rahmah. Nah, kalau pertanyaannya tentang Mbah Mail, kakek Ismail di sebelah mana?